Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Danu Wahyu Irsatama dengan NIM Z1B022531. Di sini saya akan membahas tentang Schottky dioda. Langsung saja, karakteristik dan aplikasi dari Schottky dioda. Pertama, dalam pendahuluan, dioda merupakan komponen elektronik yang terbuat dari bahan semikonduktor yang saling dipertemukan. Itu antara semikonduktor P dan semikonduktor N. Semikonduktor tipe P merupakan semikonduktor yang terbuat dari campuran bahan silikon, germanium, dan aluminium. Mempunyai sifat kekurangan elektron sehingga disebut semikonduktor positif. Sedangkan semikonduktor N merupakan semikonduktor yang terbuat dari campuran antara silikon, germanium, dan fosfor. Yang dimana berkebalikan dengan tipe P yaitu memiliki kelebihan elektron sehingga disebut semikonduktor negatif. Dioda memiliki keunikan tersendiri yaitu hanya dapat mengalirkan arus dalam satu arah saja, yaitu dari arah anoda positif ke arah katoda negatif. Dioda Schottky adalah salah satu jenis dioda dengan tegangan jatuh atau drop voltage yang rendah jika dibandingkan dengan dioda normal lainnya. Perbedaan yang paling mendasar antara dioda Schottky dengan dioda normal adalah penggunaan logam semikonduktor atau metal semiconductor junction. Untuk persimpangan dioda Schottky, sedangkan dioda normal pada umumnya menggunakan persimpangan semikonduktor atau semikonduktor junction. Dioda Schottky atau dioda Schottky diode ini biasanya digunakan pada rangkaian switching berkecepatan tinggi. Rangkaian seperti frekuensi radio atau RF, mixer, dan rangkaian penyiar pencatu daya. Nama Schottky diambil dari nama penemu efek Schottky yaitu Walter Schottky yang berasal dari Jerman. Efek Schottky merupakan efek penghalang potensial yang terbentuk pada pertemuan logam semikonduktor yang mempunyai karakteristik penyaarahan. Efek tersebut cocok untuk penggunaannya pada dioda. Oleh karena itu, dioda Schottky atau Schottky diode disebut juga dengan dioda penghalang atau barrier dioda. Sebuah bahasan di sini terdapat struktur dan prinsip kerja dari Schottky diode. Schottky diode ini memiliki struktur yang berbeda dengan dioda normal. Hal tersebut terlihat pada junctionnya di mana pada dioda normal terbentuk dari dua semikonduktor tipe P dan tipe N. Sedangkan pada dioda Schottky menggunakan persimpangan dari tipe semikonduktor atau tipe N dan tipe logam, yaitu aluminium atau platinum. Hal tersebut dapat dilihat pada gambar di bawah ini, perbedaannya baik secara fisik, simbol atau komponennya. Di sini terlihat bahwa salah satu strukturnya pada dioda Schottky menggunakan logam, sehingga terdapat persimpangan logam dengan semikonduktor, sementara pada dioda normal atau dioda biasa, persimpangan yaitu antara P dan N yang sama-sama semikonduktor keduanya. Nah, karena adanya penggunaan komponen yang berbeda dengan dioda normal, hal ini mempengaruhi dari prinsip kerja dioda ini. Kedua sambungan tersebut, yaitu sambungan logam dengan semikonduktor, menghasilkan lapisan penghalang atau deplesi yang dikenal sebagai Schottky barrier atau penghalang Schottky. Jadi dapat diuraikan pada prinsip kerja dari dioda ini yaitu sebagai berikut. Yaitu pertama, ketika kondisi Schottky tidak diberikan tegangan atau dalam kondisi unbiased atau kondisi tanpa tegangan, tingkat energi elektron yang berada di sisi semikonduktor tipe N sangat rendah jika dibandingkan dengan tingkat energi di sisi logam. Dengan demikian, elektron tidak dapat mengalir melalui penghalang persimpangan yang disebut dengan penghalang Schottky. Yang kedua yaitu ketika dioda Schottky diberikan tegangan bias maju atau forward bias, elektron di sisi semikonduktor tipe N akan mendapat energi yang cukup untuk melewati penghalang persimpangan dan masuk ke wilayah logam. Elektron ini akan masuk ke dalam wilayah logam dengan energi yang sangat besar sehingga disebut juga elektron membawa panas atau hot carrier. Oleh karena itu, dioda Schottky juga sering disebut sebagai dioda pembawa panas atau hot carrier dioda. Mungkin di sini dapat terlihat prinsip kerja dari dioda Schottky seperti yang sudah dijelaskan.
tadi. Oleh karena itu, arus listrik yang mengalir pada dioda Schottky secara forward bias terjadi apabila terdapat tegangan maju yang cukup diberikan ke dioda. Karena aliran arus listrik ini akan terjadi kehilangan tegangan kecil atau drop voltage pada saat melintasi terminal dioda Schottky. Drop voltage pada dioda normal biasanya berada di ambang 0,6 volt sampai 0,7 volt. Sementara drop voltage pada dioda Schottky berada di kisaran 0,2 volt hingga 0,3 volt. Karena nilai drop voltage sama dengan nilai tegangan yang terbangun untuk mengaktifkan dioda, berarti dioda Schottky mengonsumsi tegangan yang lebih kecil dari dioda normal. Dua, yaitu terdapat karakteristik pada dioda Schottky yang yaitu bisa dinyalakan untuk switch on dan dimatikan atau switch off lebih cepat serta tidak menghasilkan noise yang berlebihan. Dibandingkan dengan dioda normal yang menggunakan persimpangan PN, ini menjadikannya cocok untuk diaplikasikan ke rangkaian yang memerlukan switching on off berkecepatan tinggi. Ini perbedaannya untuk tadi ya, outdoor voltage dan juga pengaktifan dioda Schottky, di mana di sini beda dengan dioda normal itu lebih cepat karena batas atau ambang tegangan minimalnya lebih kecil. Nah, melalui gambar di atas dapat diketahui juga karakteristik dioda Schottky sebagai berikut, yaitu dioda Schottky memunculkan arus saturasi balik pada tegangan yang signifikan lebih rendah dibandingkan dengan dioda normal. Yang kedua, arus mulai bergerak melalui dioda Schottky ketika tegangan bias maju mencapai lebih dari 0,2 atau 3 volt. Diagram karakteristik dioda Schottky menggambarkan garis vertikal untuk arus yang bergerak melalui dioda dan garis horizontal untuk tegangan yang diberikan pada dioda. Keempat, yaitu penurunan tegangan maju pada dioda Schottky berada dalam rentang 0,2 hingga 0,3 volt. Sedangkan pada dioda biasa yang terhubung dengan PN, penurunan tegangan maju berada dalam rentang 0,6 hingga 0,7 volt. Terakhir, karakteristik ini mungkin hampir sama dengan PN junction, tapi penurunan tegangan pada dioda Schottky jauh lebih kecil daripada dioda PN junction. Ketika aplikasi pada dioda Schottky, tadi sudah dijelaskan di awal bahwa dioda ini cocok untuk aplikasi yang membutuhkan switching berkecepatan tinggi. Contohnya yaitu pertama, dalam sistem panel surya independen, dioda Schottky digunakan untuk menghentikan penggunaan baterai pada malam hari. Hal ini membantu menghindari penggunaan baterai yang tidak diinginkan dan memastikan bahwa energi yang dihasilkan oleh panel surya tidak terbuang sia-sia. Yang kedua, digunakan dalam sirkuit pemutus arus transistor daya seperti transistor BJT atau transistor FET. Dioda Schottky di sini digunakan sebagai proteksi untuk membatasi lonjakan tegangan dan mengurangi waktu pemulihan. Terakhir, aplikasi switching frekuensi tinggi seperti regulator switching atau sirkuit modulasi lebar pulsa atau PWM. Dalam aplikasi ini membantu mengurangi waktu switching dan meningkatkan efisiensi konversi daya. Terakhir, penutup dari semuanya yaitu dioda Schottky memiliki beberapa karakteristik unik yang berbeda dari dioda normal. Hal tersebut diketahui awal yaitu unsur pembentuknya menggunakan logam dan semikonduktor, berbeda dengan dioda lainnya menggunakan semikonduktor dengan semikonduktor atau semikonduktor tipe P dan N. Beberapa hal lain yang berbeda dioda ini mengonsumsi tegangan yang lebih kecil dari dioda normal, sehingga aplikasi dari dioda ini cocok untuk aplikasi yang membutuhkan switching tinggi. Oleh karena itu, penggunaan dioda ini seharusnya digunakan sesuai dengan aplikasi yang memberikan kerja yang optimal. Mungkin demikian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.